Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Kali ini aku mau bahas game record yang menurut aku cukup unik ya. Sebagai selingan dari game record yang sebelum-sebelumnya aku kan bahas Akira terus nih. Aku mau bahas game record yang dimainkan oleh Yashiro, yang anak Kansai itu versus Hikaru. Waktu itu mereka sedang memperebutkan spot atau posisi di Hokuto Cup. Di manganya kayak gitu ya, sekitar chapter 160 sekian lah ya. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi itu chapternya chapter berapa, ntar aku cantumin ya. Nah, kenapa sih game ini unik? Karena nanti kalian bisa lihat aja Fuseki-nya atau pembukaannya. Fuseki-nya bikin aku ngakak pas pertamanya ngeliat, ya ampun gila banget ya. Berikut nanti akan aku jelasin ya penjelasannya kenapa itu Fuseki yang gila gitu. Apalagi ini guys, ini dimainkan di event yang betulan. Kalau di in real life-nya dia kan dimainkan oleh Takao Shinji 6 Pro. Ini levelnya 6 Pro ya. Takao Shinji pegang Black, lawan Yamashita Keigo pegang White juga 6 Pro. Dia dimainkan di event Street Japan Shinei Tournament, jadi semacam turnamen yang resmi gitu. Kenapa sih mereka segila ini? Tapi ayo kita coba bahas aja ya. Nah, sebelumnya ini preview dulu ya. Untuk Yamashita Keigo atau Yamashita ini adalah pemain yang suka banget untuk memainkan move 5-5 atau go-no-go ya. Go-no-go itu kayak gini. Tuh. Dia ada di line 5 dan satunya lagi juga line 5. Jadi 5-5. Di atas Hoshi ya, di atas 4-4. Yaitu go-no-go. Oke, sebelumnya ini aku jelasin dulu. Takao Shinji dia pegang Black itu aslinya itu di mangganya itu dimainkan oleh Yashiro. Sementara Hikaru itu dimainkan oleh Yamashita Keigo di biji yang white. Kita mulai aja. Seperti yang tadi aku bilang ya. Go no go. Go no go itu artinya apa sih? Di 55 tadi gimana sih? Jadi kalau misalnya kita lihat suatu permainan itu guys, di line 3 atau di garis ketiga itu udah garis paling rendah untuk satu biji untuk memulai fusekinya atau pembukaannya. Udah paling rendah banget. Makanya ada yang namanya san-san. San-san itu 3-3. Gak ada yang main di 2, gak ada yang main di 1, gak. Karena jelek banget move itu. Move itu udah pasti cari mati gitu ya. Ini udah diperhitungkan sih di dunia Go. Jadi paling rendah itu kita mainnya di san-san atau 3-3. Kalau misalnya kita main di 3 berarti kita maksudnya mau ngencengin base di sudut itu gitu. Kalau mainnya di line atau garis di atas 3 misalnya di 4, di 5 atau di 6 itu adalah mau kasih influence ke tengah papan. Jadi apa sih artinya kalau 55? 55 ini berarti ya bisa dibilang langkah yang berani untuk jadi langkah pertama. Dia mau influence ke tengah banget gitu. Tapi apa sih yang membuat langkah ini jadi gelo gitu ya, jadi gila. Nah, si Yamashita Keigo yang pegang white ini biasanya dia tuh terkenal atau dia tuh biasanya lah gitu ya. Biasanya dia yang megang 55, dia yang biasanya move-nya di 55. Jadi si Takao Shinji itu dia kayak, "Nah, lu biasanya main di 55 ya? Nih, move pertama gua justru di 55." gitu. Waduh, gimana perasaannya Yamashita Keigo? Dia Tengen. Dia main di tengah papan. Kayak gitu. Aku ngakak sih waktu pertama kali lihat ini tuh kayak, what? Tengen itu adalah naruh biji bener-bener di tengah papan. Walaupun papannya itu bentuknya yang size-nya kecil, 5x5, 9x9, 13x13 ataupun yang gede 19x19 gini, semua yang move-nya di tengah itu pasti Tengen namanya. So aku seperti itu ya. Jadi si Yamashita Keigo ini kayak apa sih itu move gue tuh 55 tuh move signature move gue jadi lo yang mainin. Ya sebenarnya bisa aja sih Yamashita Keigo mainin 55 di sudut lain.
Tapi Yamashita Takego ini memainkan Tengen ini seolah-olah kalau si Takao Shinji memang mau influence ke tengah papan, gua yang akan jadi tengah papannya sekalian gitu, kata Yamashita Keigo. Kata Yamashita Keigo. Yamashita sendiri atau orang-orang di dunia pro itu jarang sih menurutku ya untuk bermain di Tengen, apalagi di event-event profesional. Kalau buat have fun atau kalau buat sekedar apa ya, bermain casually mungkin saja ya mereka mau eksperimen, tapi ini adalah event profesional, maksudnya event yang terekam gitu. Kalau di mangganya, si Yashiro ini sedang bermain wild, sedang bermain yang kayak liar gitu ya. Dia cenderung memainkan move-move yang non-ortodoks atau di luar apa yang textbook gitu. Dan Hikaru yang megang biji white, yang Tengen ini nih Hikaru nih. Pantesan aja lu Hikaru jadi player atau jadi karakter shonen, pantesan aja. Kenapa? Karena Hikaru karakter shonen kayak Hikaru itu udah pasti menurutku akan memainkan sesuatu yang sangat berani. Jadi gak heran lah, oke, shonen manga lu kasih playernya kasih Tengen, ya oke, gue gak heran. Ayo kita nikmati tense-nya lah gitu ya. Nah, kemudian Takao Shinji kembali main 55. Dia main di arah yang berlawanan, mengapit si Tengen ini. Dia mengapit biji Tengen ini. Jadi ini tuh kayak semacam mereka berdua nih kayak ini, pamer-pameran dada gitu loh. Gue yang lebih gitu. Aduh, aduh bener sih. Gimana ini? Bagaimana Hikaru merespon ya? Kalau di sini di mangganya bagaimana Hikaru merespon? Hikaru respon dengan tentu saja dia harus main dulu. Ini dia main di Hoshi ya. Titik yang ini, yang bulat ada perpotongan, terus ada titik yang agak tebal ini bulat. Ini namanya Hoshi ya. 44. Hoshi itu artinya star. Ini poin star nih. Ada 9 poin star ya di papan ini. Jadi dia main di sini untuk ya memang untuk ngeklaim sudut dulu ya. Dia sudah pasti harus klaim sudut dulu di Fuseki, cuma sangat mengejutkan si Tengennya tadi ya. Kita lihat lagi. Kemudian Yashiro main di Hoshi juga. Oke, impas ya. Lanjut. Karu invasi di line 3. Line 3 di sini. Dia mainnya Komoku ya, namanya ini. 3-4 itu namanya Komoku. Komoku untuk menyerang salah satu sudutnya dari punyanya si Yashiro. Oke, kata Yashiro. Gua akan main di 63 ya. Ya, 63 aku lupa namanya apa. Tapi intinya sih mereka approach untuk ke sudut satu sama lain. Mereka nantangin satu sama lain, nantangin. Namanya cowok mungkin gitu ya. Nah, kemudian di sini attach dari Hikaru. Oh my god. Dan Yashiro bilang, lu jual gue beli. Nih, lu jual gue beli. Lu kasih Tengen, gue attach Tengen lu gitu, kata dia. Gue attach tengah lo mau apa gitu. Si Yashiro tuh seperti bilang gitu. Dan waktu itu di mangganya si Hikaru ini surprise, anjir berani juga ya lu ya gitu. Oke, harus si Hikaru attach di sini, artinya Hikaru itu merespon. Dia respon move-nya si Yashiro tadi. Dia bukan yang ngencengin ke ini dulu loh guys, bukan ngencengin di salah satu dari 4 sudut ini. Dia main di tengah juga. Dia meladeni mainnya Yashiro di tengah. Yashiro bakal main tengah lagi di sini. Aneh ya. Defense dari Hikaru. Aduh, gila sini. Kalian nggak mau kalah ya. Hikaru nggak mau kalah. Astaga. Ini mah jadi pinwheel ya. Jadi pinwheel. Tuh jadi kayak kincir. Oke, jadi kincir ya di sini tengahnya. Tengah kincir, buset. Kalau misalnya kalian lihat ini suatu saat di permainan lain, kincir tengah.
Ya ingatlah itu adalah move-nya dari Takao Shinji versus Yamashita. Aduh, ya dengan dengan Fusaki begini lah ya. Ada yang Gonogo, Gonogo, tengahnya Pinwheel. Wah, hampir pasti Takao Shinji versus Yamashita ya. Oke, kemudian di sini nah di sini baru tengah udah Pinwheel, makanya menurutku memang paling bijaknya Hikaru mulai lebih ngencengin salah satu sudut yang diklaim oleh dia yang tadinya awalnya diambil oleh Yashiro ya. Di sini ada penyerangan. Astaga Yashiro, what are you doing? Dia malah ini ya kayaknya dia coba untuk dari tengah ke pinggir kah? Ini benar-benar pembukaan yang nggak biasa sih. Mungkin kalau misalnya orang baca Kifu atau game recordnya, mungkin akan bingung dulu. Ini biasanya sih langkah-langkah yang ke tengah papan adalah langkah-langkah terakhiran guys. Langkah-langkah 150 ke atas atau 120 ke atas atau 100 ke atas biasanya. Waduh, kamu kalah. Oke, one jump dari Hikaru dari pinwheelnya yang tadi dan astaga. Iya ya udah kalian main simetri-simetrian dulu di sini kayak kita menggambar gitu ya di papan ini ya. Oke. Kemudian di sini ada Kosumi dari Hikaru dan Ogeima dari ini ya, dari Yashiro. Yashiro maupun Hikaru. Ini dua-duanya itu sudah jadi pemain pro guys kalau di manganya ya. Dan Takao Shinji maupun Yamashita Keigo juga sama-sama pemain pro ya. Jadi walaupun mereka sekonyol apapun mereka pasti memainkan langkah-langkah yang profesional juga dan sesuai dengan skill mereka masing-masing. Jadi di sini langkah yang sebelah sini tuh kuat, cuman lucu aja, maksudnya aneh gitu. Unusual ya, jangan bilang lucu juga ya. Lucu is konyol. Aku takut salah sebut. Unik sekali kalian ini ya. Berjiwa bebas ya, memang anak muda. Aku nggak tahu sih waktu itu mereka berdua ini umurnya berapa ya antara Takao dan Yamashita ya. Ini hormat bagi mereka berdua, namun aku juga kepo atas fighting spiritnya mereka berdua ya gitu ya. Ini aku hormat kepada mereka berdua ya, tentunya bukan bukan bilang terlalu konyol juga, tapi memang unik. Di sini one jump dari Hikaru, kemudian juga ada oke. Sudah 2 kali ya lompat si Takao Shinji alias Yashiro sudah lompat 2 kali. Satunya Ogaima dan satunya Keima. Dia lompat ke sisi di mana sisi yang paling terinfluence oleh dirinya. Ini menebalkan sisi sebelah kanan dari yang diklaim oleh Yashiro. Pemainnya bagus dari Yashiro. Sementara Hikaru masih ini sih dia. Lebih ke arah banyak menyerang sisi-sisi Yashiro. Sekaligus meladeni pinwheelnya yang tadi. Ayo Hikaru. Oke, astaga. Tunggu ya. Ini gimana nih? Hikaru masih meladeni laga-laganya Yashiro meskipun Yashiro di sini mulai mau building sisi yang kira-kira dibangun oleh Yashiro ya. Hikaru masih mau meladeni itu gitu. Padahal di sini mulai ada terkonsentrasi biji-bijinya Yashiro di sini. Yashiro one jump, kemudian Hikaru juga lompat lagi. Aku menyadari bahwa sebetulnya di sini move-move-nya Hikaru ini maksudnya corner-cornernya Hikaru ini udah didatangi Yashiro, tapi Hikaru masih lebih perlu main struktur dulu deh. Asli sih. Aku jadi agak khawatir sama strukturnya Hikaru. Kemudian di sini ada long jump lagi dari oh ya oke. Bukan movie yang terlalu oke. Kemudian di sini si Yashiro jump. Oh ya, Yashiro ininya bagus ya, dia jam-jam gitu untuk influence untuk kasih patok awal gitu ya. Dan Hikaru mulai menyerang di sisi ini yang merupakan move yang menurutku juga I'm questioning his move a bit, tapi ya selama biji dia memang mau approach ke sebelah sana boleh-boleh aja. Mungkin Hikaru sedang pede sama skillnya ya. Di sini Yashiro is wild tapi dia secara teknik bagus ya. Oke, lompat lagi ke situ dengan Keima atau kuda. Hikaru Nobi itu kayak move yang
Dia tuh move-nya garis lurus gitu guys, tapi bijinya itu berhimpitan ya. Kemudian di defend oleh Yashiro dan Hane oleh Hikaru. Yashiro sedikit mengencangkan influence-nya di tempatnya Hikaru, juga move yang sangat berani. Mantap, laki banget, jantan loh. Oke, Hikaru di sini juga mulai menyerang patok atau line-line. Di sini dia main di line 3 ya. Menurutku si Hikaru di sini main line 3, dia merasa bahwa mungkin corner ini bisa gue ambil. Ini cornernya si Yashiro, tapi gue bisa ambil corner dia nggak gitu. Maksudnya di situ ya. Yashiro mencoba berusaha untuk membuat wilayahnya tuh membesar gitu, kayak dia dorong dari dalam keluar gitu ya. Dorong dari bagian sudut sebelah sini, pojok sini ke arah luar untuk menekan keluar biji-bijinya dari Hikaru. Kemudian Hikaru di sini dia kasih tekanan juga, tapi di bagian atau arah yang sebelah satunya lagi ya, itu arah yang sebelah kanan, bukan dari bawah. Dan Yashiro harus mengikutinya. Kalau dia mau bikin dinding di sini, boleh, bikin thickness boleh. Hikaru kembali menyerang. Hikaru benar-benar lumayan pede ya untuk mengcapture sudut sebelah sini. Dia pede, dan Yashiro memotongnya. Hikaru melemparkan Atari dan Yashiro defend. Di sini defend Yashiro juga menurutku tetap aja membuat strukturnya bagus. Asli di sini strukturnya Yashiro bagus banget, dan Hikaru harus mengejar sih. Hikaru mulai mau mengklaim sudut sebelah kanan atas, tapi Yashiro masih bisa mempertahankannya menurutku ya. Hikaru feel. Oke, ini kelihatan ini lumayan jelas guys, bahwa dari arah pinwheel tadi yang kayak baling-baling di tengah tadi, itu ke arah sebelah kanan tuh mau ditekan oleh Hikaru. Dan sebenarnya modalnya Hikaru di sini itu Nobi Kosumi Nobi ya. Ini ya struktur yang bagus, tapi aku tidak tahu ya untuk kekuatannya dari Hikaru, dan apakah Hikaru bisa membawakan skill yang baik untuk membawa biji-bijinya ini tetap hidup di sebelah sini, karena corner sebelah sini juga mulai diperjuangkan oleh Yashiro. Dari sini Hikaru juga bikin dinding juga, dan Yashiro jump. Jamnya sama lagi dengan titik Hikaru di sini ya, yang berarti dia waspada dengan invasi yang dilakukan oleh Hikaru. Oh my god, Hikaru main lu wild banget. Oke, Hikaru di sini main di Keima dan di line 2 untuk pertama kalinya. Di pertandingan ini untuk pertama kalinya dia main di line 2 ya. Semua salah Hikaru pokoknya. Di sini ada double Kakari. Enggak sih sebenarnya, membentuk double Kakari. Kemudian di sini Hikaru itu penetrate gitu, dia terus ke arah sebelah kiri atas, yang menurutku predictable, karena kalaupun Hikaru mau mundur ataupun mau maju, dia pasti akan lari ke arah kiri atas. Dan di sisi Yashiro pun aku nggak tahu ya arah kiri atas atau arah atas nih yang mau dibela. Sepertinya kiri atas. Kalau Yashiro mau nyerang lagi, selain dia care for arah sisi kanan atas, dia juga harus menyerang sisi kiri atas. Di situ sebenarnya titik-titik lemahnya dari Hikaru. Hikaru ini menunjukkan titik lemahnya, dan Yashiro kalau bisa ngikutin dengan baik, dengan skills yang lebih bagus dari Hikaru, dia bisa memenangkan di sini. Betul sekali, Yashiro di sini menjegal. Dia menjegal dengan menggunakan Kosumi di bagian sebelah sini untuk membatasi pergerakan meluasnya si biji-biji yang ada di sudut sebelah kiri atas. Kemudian Hikaru jump dengan Keima lagi ke sebelah sini. Ada beberapa keuntungan dia melakukan biji sini. Aku rasa ini sebenarnya bakatnya Hikaru sebelah sini sih. Dia itu ke arah influence untuk teritorial atau wilayah. Dia tuh bagus, menempatkan titiknya bagus.
terus diam-diam tiba-tiba nanti wilayah lu kena potong aja. Itu kemampuan kayak bakatnya Hikaru gitu ya. Sini Yashiro menjegal dan Hikaru memotong. Oke, Hikaru berani ya di sini memotong garis yang jelas-jelas sudah merupakan garis yang disiapkan oleh Yashiro. Tapi sebenarnya Yashiro main di sebelah titik 2 tadi, line 2 mungkin itu Yashiro-nya persiapan ya. Kalau Hikaru akan menjegal biji dia sebelah situ untuk membatalkan mata bisa juga. Kemudian di sini Yashiro play untuk menyingkirkan salah satu bijinya Hikaru ya. Kalau misalnya si Yashiro mau Ponuki di sini boleh banget. Ponuki itu bisa, ada orang yang bilang Ponuki bernilai 30 poin ya. Kalau dia Ponuki di sini kemudian nanti akan merepotkan Hikaru, dia akan ambil wilayah atas. Yashiro bagus dan dia inisiatifnya bagus dan juga kayak kontrol wilayahnya bagus ya. Mau SDK single digit Q atau double digit Q, aku sangat sarankan untuk move ke 56 ini, karena kalau misalnya si Yashiro berhasil Ponuki atau menjadikan wilayahnya bolong ya. Ini kan tadi Atari nih. Kan tadi Atari, kalau misalnya di move sebelah sini nih, nggak di fill seperti ini pasti ditangkap sama item dan akan merepotkan biji-bijinya putih atau bijinya Hikaru ya, jadi Hikaru harus fill. Nah, oke. Nggak kehabisan ide sih untuk mengacaukan struktur bagian tengah yang sempat dilakukan oleh Hikaru untuk menyambungkan biji-biji dia. Kan si Hikaru kan mau ambil bagian atas kanan dan juga melebarkan bagian atas kiri. Kemudian dia mau ngasih garis lurus untuk menyambungkan keduanya. Nah, sambungan ini tuh lagi diserang sama Yashiro gitu. Oke, Hikaru mungkin dia oke, kita ke corner lain dulu. Di sini ada corner yang sepi. Gue mau serang lu dulu di situ dan lagi-lagi lompat Ogeima, Yashiro Ogeima. Yashiro speednya not bad. Strukturnya bagus. Di sini single jump dari Hikaru dan single jump dari Yashiro. Favoritnya Yashiro nih bener nih. Sekarang Yashiro kembali main di line. Maaf. Sekarang Hikaru kembali main di line 21 sama kayak Yashiro di bagian atas ya. Oke, kalau memang kayak gini, sepertinya sih Hikaru udah mulai serius untuk sekaligus mengklaim bagian kanan bawah. Dan Yashiro nggak tinggal diam, Kosumi, dan ini sama kayak di bagian atas sih, si Hikaru setelah dia beberapa kali melemparkan biji-bijinya ke arah satu corner, dia akan berusaha untuk mulai menarik garis ke corner satunya lagi. Aku udah mulai bisa ngelihat gimana gelagat-gelagatnya Hikaru ya kalau sedang battle ya. Yashiro sedikit main aman tapi dia bagus, strukturnya Yashiro nih bagus ya. Anda wild, Anda bagus. Oke, di sini Hikaru kasih thickness dan Yashiro tempelin. Alright, Yashiro sepertinya sudah bisa dan tentunya ya menurutku sudah bisa tahu gimana cara menghadapi Hikaru yang suka narik garis kayak gini. Jadi dia kasih dinding di sebelah sini. Kalaupun Hikaru menjegal dia kasih dinding ke Hikaru. Gak apa-apa, gue jadikan di sini biji di sini sebagai prisoner atau apapun itu. Yang jelas lu jangan sampai bisa narik garis lurus dan memperluas wilayah lu gitu, kata Yashiro ya ke Hikaru. Di sini Hikaru menurutku lebih ke arah main instructor sekaligus defense, dan Yashiro kembali lebih memperjelas apa yang ingin dia sampaikan ke Hikaru, yaitu wilayah lo sampai sini aja, gue press lo di sini. Oke. Hikaru masih santai sih di sini karena menurutku masih ada banyak yang bisa diklaim dari wilayah ini. Ini wilayah yang potensial menurut Hikaru gitu ya. Yashiro mulai bermain di
sudut yang belum dihampiri oleh Hikaru. Jadi setelah dia jegal Hikaru nih, si Yashiro ini, Yashiro mulai main di titik di mana di situ belum diklaim Hikaru sama sekali. Dan lagian juga memang kudu dia approach sih. Soalnya di situ biji dia baru satu ya. Kemudian Hikaru main di sini. Sepertinya juga Hikaru ini memainkan two in one ya di sini ya. Langkah sebelah sini tuh two in one, yaitu menjegal Yashiro sekaligus dia mau kasih semacam garis lagi untuk ya kalau misalnya Yashiro ngejegal gua di arah sebelah kanan bawah dan kiri bawah, dia kasih garis, ya udah gua kanan bawah ke kanan atas aja gitu kata si Hikaru gitu ya. Nah, Yashiro care for it. Dia harus care. Dia harus Tenuki di sini dia harus respon, maksudku ya. Dia harus respon. Nah, di sini kembali Hikaru draw line supaya dia bisa kasih influence sedikit ke bagian kiri atas tanpa terlalu bermain di kiri atas. Karena di kiri atas tuh sebenarnya udah mulai di draw garisnya oleh Yashiro. Jadi Yashiro ini apa ya? Dia mainnya tuh dia ngelihat lawannya seperti apa dan dia melihat apa yang gayanya gue banget tapi gue bisa bikin untuk counter orang ini ya gitu. Dan sepertinya yang dipikirkan oleh Yashiro adalah kayaknya gini deh cara gue counter Hikaru gitu ya. Oke, yang tadi move Hikaru ya, sekarang yang tadi move-nya Hikaru, sekarang move-nya Yashiro di sini. Ya, betul. Move-nya Yashiro adalah jump. Tadi kita lihat banyak heima dari Yashiro